17 tahun tuh baru membuka pesantren. ya, Jadi membuka lama dulu pesantren. tinggal Lama. berasimilasi dengan masyarakat ya. Lama, interaksi dengan masyarakat lama sebelum akhirnya diberi kepercayaan untuk membangun pesantren. Ada 20 sarjana IAIN tahun 92 dibawa ke Bandung untuk belajar selama 2 tahun sekaligus bersama Kiai Pak Abdul Kiai. Qadir Qasim. Jadi selayar ini disiapkan dengan luar biasa. Kecepatan menulis Pak Kiai, mengetik Pak Kiai, huruf Latin, huruf Arab itu nggak ada yang menyaingi. Oh, lancar ya? Lancar beliau. Padahal saya termasuk orang yang menentang ketika beliau itu minta dibelikan komputer. Pak, ngapain? Harus susah-susah mengetik menulis. Ternyata enggak. Suruh saja santri, ternyata enggak ada yang lebih hebat. Jadi beliau luar biasa memang. Kalau saya juga sering baca bukunya Ustaz. Di antaranya Kehancuran Bangsa-Bangsa. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini podcast pesantren Kiai Haji Abdul Qadir Qasim bisa menghadirkan Ustadz atau Kiai juga, di sana panggil Kiai Ustadz ya? Tidak ada yang manggil Kiai. Ustadz Haitami. Beliau adalah sekretaris Yayasan Babus Salam Al-Mujtariyah. Ya. Ya, Babus Salam Al-Mujtariyah di pusat. Dan beliau juga adalah salah satu dari anak mantu. Ya. Dari Kiai Haji Mukhtar Adam, orang tua kita sekaligus guru kita bersama. Ya. Nah, pada kesempatan ini ada dua hal yang kita ingin bincang-bincang dengan Ustadz Haitami. Yang pertama adalah profil ya tentang Kiai Haji Mukhtar Adam, dan yang kedua adalah terkait dengan visi dan misi kenapa beliau mendirikan pesantren Al-Quran Babus Salam. Sekedar informasi Ustadz, Ya. Saya sempat membaca bahwa Ciburial itu diibaratkan adalah Bukit Uhud. Ya. Betul. Nah, artinya itu ketika Ciburial jadi Bandung ini secara keseluruhan ditentukan oleh Ciburial. Iya. Kalau Ciburial bagus, maka insya Allah Bandung akan bagus. Begitu barangkali. Betul. Ya. Kalau Bandung atau Ciburial rusak, Ya. maka itu menunjukkan bahwa Bandung secara keseluruhan akan kalah. Iya. Nah, saya sempat membaca bahwa ada dua profil Ustadz yang saya sempat baca. Pertama adalah Kiai Haji EZ Mutakin. Ya. Ya, dan yang kedua adalah Kiai Haji Mukhtar Adam. Iya. Kiai Haji Mukhtar Adam mendirikan pesantren untuk Betul. menjaga Ciburial, Ya. dan Kiai Haji EZ Mutakin mendirikan Nisbah, Ya. tapi katanya tidak kecapaian. Kemudian beliau meninggal atau Ya, bagaimana? betul. Ya. Nah, saya minta diceritakan sekilas Ustadz mengenai sejarah berdirinya Ciburial. Babus Salam di Ciburial. Ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan lebih dalam kepada teman-teman. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Haitami. Saya berasal dari kota Yogyakarta. Saya kelahiran tahun 63. Bukan orang Bandung ya? Bukan, saya bukan orang Bandung. Kelahiran tahun 63, tahun 88 saya mulai mengabdi di Babus Salam yang sudah berdiri karena saya menjadi menantu
dari Kiai Haji Mukhtar Adam. Nah, kemudian perlu sahabat ketahui dan kita semuanya ketahui bahwasanya Pak Kiai Mukhtar Adam, ataupun ya kita singkat dengan Kiai saja, Ya, Pak Kiai. Pak Kiai itu berasal dari Selayar. Ya, berasal dari Selayar. Kelahiran tahun 39. Oh, 39. Ya, Bukan 42. bukan. Oh, 39 ya. Ya. Kelahiran tahun 1939 dan itu pada tahun 1957 ya, diutus oleh Muhammadiyah daerah Selayar untuk belajar di Jogja. Jadi bahwasanya kemuhammadiyahan Pak Kiai tidak perlu diragukan lagi. Karena beliau ke Jogja pun itu diutus oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah. Waktu itu ada 4 orang. Ini tentu menurut cerita beliau ya. Yang pertama Pak Mukhtar Adam, yang kedua Pak Mustari Siroj, Orang Selayar semua itu bukan? orang Selayar semua. Yang ketiga Pak Rahman Rahim. Nah, yang keempat itu perempuan. Saya tidak sempat tahu namanya. Silahkan nanti kita cari infonya di. Cerita langsung dari Pak Kiai ini. Kemudian Pak Kiai di Jogja bertemu dengan ibu yang dari Bandung, Sukawesi. Ibu Sukaisi. Sama-sama kuliah. Sama-sama kuliah. Pak Kiai kuliah, ibu SPG waktu itu. PGA. Ya, PGA. Nah, jadilah menikah dan kemudian sempat kembali ke Selayar karena ikatan dinas. Oh, jadi setelah Jogja kembali ke Selayar. Sempat mengajar di Selayar 2 tahun. Saya sangka langsung singgah di Bandung. Enggak. Nah, kemudian baru 63 itu ke Bandung. Oh, 63. 63 ke Bandung. Nah, kita kelahiran 39 itu umur 63 berarti kan 24 tahun. Nah, pasangan muda itu tinggal di Bandung dan kemudian 64 Pak Kiai sudah dakwah di Ciburial. Sudah berdakwah di Ciburial yang notabene itu adalah hutan belantara. Ya, ini masyarakat tertinggal. Di atas situ yang pebukitan hampir boleh dikatakan Pak Kiai penghuni pertama di situ ya. Oh, bukan. Pendakwah pertama lah. Sebagai pendakwah. Ya, sebagai pendakwah. Jadi 1 tahun Pak Kiai di Bandung itu beliau sudah terjun ke desa Ciburial itu. Ya, mendirikan Muhammadiyah. Kampung beliau itu namanya Cisitu. Nah, di situ bikin ranting Muhammadiyah ranting Cisitu. Kemudian kecamatannya Kecamatan Coblong. Nah, Pak Kiai bikinlah Muhammadiyah cabang Coblong. Jauh dari Ciburial, Ustaz. Nah, itu berbatasan desa. Ya. Secara administratif Cisitu itu di Coblong. Ya, di Coblong itu di selatan. Nah, Ciburial itu di utaranya. Yang mana naik perbukitan. Nah, di situ sudah ada masyarakat sudah beragama tapi belum intens ya, belum bagus. Karena secara sosiologis juga masyarakatnya tertinggal. Masyarakat kalau di situ itu kota ya, kota Bandung di mana di situ ada Unpad, Universitas Pajajaran, ada IKIP, ada IAIN, ada ITB. Nah, tetapi Ciburial itu desa yang baru ada SD itu. Di situ. Baru ada SD. Sekarang? Nah, sekarang sudah ada sarjana Di Ciburial. di Ciburial. Sarjana pertama itu Mukhtar Khalid, itu adalah santri pertama Babu Salam. Oh, Pak Mukhtar Khalid itu. Pak Mukhtar Khalid itu santri pertama Babu Salam. Angkatan pertama 13 orang. Sekarang punya pesantren apa namanya itu katanya? Sekarang mengurus masjid yang ada di kampung di situ. Ya. Jadi Pak Kiai berdakwah di situ dan kemudian diterima oleh masyarakat. Ya, diberi wakaf tanah 500 meter itu modal pertama pesantren. pesantren. Yang tempat rumahnya sekarang Ya. itu apa? Ya. Rumahnya Pak Kiai. Ya. Nah, kemudian modal santrinya adalah 15 orang, itu santri diniyah.
Karena yang ada kan SD. Bukan mondok ya, Bukan, santri dinia Iya. saja, pulang pergi. sudah dibuatkan Kalongan ya, ceritanya. Kalongan. Karena fasilitas asrama belum ada, masjid juga belum ada. Baru rumah kiai aja Tapi sudah berlangsung pendidikan. sudah berlangsung pendidikan. Nah, baru tahun 81 didirikan macam itu. Rentangnya jauh. Itu dinia sebelum tahun 80-an. Tahun 81. Itu dinia Dinia. yang oh ya. Jadi rentangnya kan jauh. Pak Kiai masuk Ciburial 64. Kemudian 20 tahun 81 ya. 17 tahun. 17 tahun itu baru membuka. Pesantren. Iya, Jadi membuka lama dulu pesantren. tinggal Lama. berasimilasi dengan masyarakat ya. Lama interaksi dengan masyarakat lama sebelum akhirnya diberi kepercayaan untuk membangun pesantren. Pak Yamre berapa tahun sudah dikasih ini? Saya sempat dengar Ustaz. Itu Ya. kan masjid yang kecil itu ya, ada Ah, kecil. ah, Sekarang sudah berubah. ya, Saya sempat dengarkan bahwa Pak Kiai ketika pertama kali bangun itu musola barangkali dulu ya. Ah. Nah, kemudian beliau menjadi imam. ya, Khusus ketika malam Jumat, hari Jumat subuh, beliau kan membaca surah As-Sajadah Ya, dengan betul. surah Dahar. ya, Nah, ini juga barangkali menunjukkan bahwa Pak Kiai dari sisi kemuhammadiyaan itu jelas ya. ya, Karena di NU, tradisi NU kayaknya dia tidak Ustaz ya. Dia tidak sujud tilawah ya ya, di hari Jumat. Itu Ya. tradisi Muhammadiyah. ya, Nah, saya sempat mendengarkan bahwa beliau Pak Kiai ketika berada di Ciburial sudah mendapatkan banyak tantangan. Salah satu di antaranya adalah sholat itu. ya, Masyarakat menganggap bahwa Pak Kiai itu memiliki ajaran sesat karena sholat subuhnya 3 rakaat. betul, Mm-mm. ya. Betul itu ya dulu. Ya, jadi sujud tilawah itu Mm-mm. dianggap sebagai menambah rokaat, padahal kan tidak menambah rokaat. Nah, beliau dianggap sebagai ini. Ya, Kemudian juga ada 3 hal yang saya sempat baca. Beliau dianggap sesat. ya, Itu tadi. Kemudian beliau juga dianggap ingkarus sunnah. ya, Kenapa dianggap beliau sesat ingkarus sunnah? Karena beliau diakui punya spesifik keilmuan dalam bidang tafsir. ya, betul, Ya, sehingga dianggap mengenyampingkan hadis, hadis. betul, Nah, dan yang kedua adalah isu karena beliau dianggap Syiah ya, tetapi Ya. sekali lagi isu itu muncul ya, Ustaz, yang saya sempat baca karena beliau mengajarkan kepada anak-anaknya itu fikih secara lintas mazhab, mazhab. Bagaimana Pak Ustaz ya. melihat hal itu ketika berada di Bandung? Jadi mengenai ingkar sunnah, ya, itu kan dalam keilmuan kita itu kan pertama kan Al-Quran, Mm-mm. kemudian hadis, Ya, kemudian kan fikih. Nah, yang kita sampaikan kepada santri-santri itu kan biasanya kan fikih saja. lintas mazhab dia ya. Nah, ketika kita berbicara fikih kan macam-macam fikih itu. Mm-mm. Fikih Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, ya, kemudian yang lainnya. Nah, sehingga kan sering terjadi Kontradiktif. ya kontradiktif di dalam furu'iyah. Nah, makanya Pak Kiai berangkat dari ayatnya. Ya. Oh gitu ya. Berangkat dari ayatnya. Misalkan soal wudhu itu Al-Maidah ayat 6 kan. Beliau dari situ dulu. Dari situ dulu. Baru masuk ke fikih. pembahasan hadis, pembahasan fikihnya. Nah, orang yang tidak paham mengatakan bahwasanya Pak Kiai mengesampingkan hadis. Iya. Muncullah istilah ingkar sunnah. Harus sunnah ya, saya sempat dengarkan Betul, itu. Tapi ya. memang betul ya. Ataukah cuma referensi yang saya baca? Tapi memang kenyataannya begitu. Memang seperti itu. Ya. Dan selalu Pak Kiai kan selalu mengatakan orang yang nggak suka dengan mubalek ya mubalek lagi kan begitu. Jadi persaingan mubalek. Oh gitu ya. Kemudian tentang Syiah ya buat beliau karena memang beliau itu referensinya banyak. Setiap kali ke Mekah pulang itu kan bawa kitab-kitab. Terus setiap kali kunjungan-kunjungan itu kan yang dicari kan kitab. Tapi ya saya juga dulu waktu berangkat umroh Ah, disuruh cari kitab. iya. Cuma saya tidak dapat di Mekah itu kitabnya.
Ya karena referensinya banyak sehingga banyak diajarkan, dan sesungguhnya itu kan di perguruan tinggi IAIN kan diajarkan fikih-fikih yang lintas mazhab itu. Di akademis kan diajarkan, tetapi kan ketika kita di masyarakat kan dipolitisir. Sehingga seolah-olah Pak Kiai itu Syiah kan begitu. Ingkar sunnah, Syiah. Padahal itu semuanya adalah ya peluru untuk menghantam Babu Salam. Ya. Tapi saya lihat dari peristiwa-peristiwa ini Ustaz, salah satu keunikan ya, salah satu dari kelebihan dari Pak Kiai itu adalah karena beliau punya prinsip, ya, Betul. beliau punya prinsip dan tidak terpengaruh dengan hujatan, cercaan. Ya. Saya sempat mendengarkan beliau punya prinsip hidup ya. Iya. Kalau Anda berada di satu Tempat, gimana sambungannya itu? Lantas, jika Anda berada di suatu tempat dan sampai 2 tahun tidak ada fitnah, tinggalkan tempat itu. Karena nggak ada tantangan berarti. Tapi ketika Anda ditentang, difitnah, nah itu nikmatilah. Ya. Mohon maaf ketika isu Syiah ya, saya bukan mengatakan Syiah, isu Syiah. Karena isu Syiah ini sangat luar biasa. Dengan orang mengatakan, jangan masukkan anak ke Babu Salam karena Babu Salam Syiah, itu sudah nggak ada orang yang memasukkan santri anaknya ke Babu Salam. Gitu dulu ya? Iya. Mubalek. Kita ini kan banyak memiliki ustadz yang jadi mubalek. Setiap Jumat kan khutbah, taklim ke masjid-masjid di kota Bandung. Itu nol, semuanya ditutup. Gara-gara isu Syiah itu. Padahal pengurus-pengurus masjid itu kawan kita. Mereka tahu kita. Mereka katakan, Pak Tami, saya tahu siapa Pak Kiai, saya tahu siapa Pak Haitami. Tetapi mohon maaf, jamaah-jamaah mengatakan mau balik dari Babu Salam, di stop dulu. Stop, nggak ada lagi yang ceramah, nggak ada lagi yang khutbah. Termasuk saya. Nggak ada. Nah begitu. Jadi bukan soal Syiahnya, tapi isu Syiah itu sangat menghantam, ya, sangat menghantam, sehingga ya santri kita. Tapi sekarang tidak ada lagi masalah ya. Nah di sisi lain lucu, secara total jumlah santri kita itu naik terus. Karena apa? Karena masyarakat tidak berkurang kepercayaannya kepada Babu Salam, kepada Pak Kiai. Ya. Orang luar mendengar isu itu tidak percaya kepada Babu Salam, sedangkan orang Ciburial sendiri tidak mempermasalahkan. Dan sekarang ini 500 anak, ya, di Babu Salam ada 500. Memang yang dari luar sedikit. Oh, ini rata-rata Ciburial. Ya, rata-rata Ciburial. Yang dari luar hanya 60. Tapi mondok semua ya. Mondok semua. Yang 500-an itu. Yang 500 enggak, ya. Hanya mereka belajar sampai asar. Ada berapa orang yang mondok? Ada 60. Oh, ada 60. Jadi saya membina anak 60 di pondok. Ya. Masih terkait dengan tadi Ustadz, itu Bukit Uhud ya. Ya. Kalau tidak salah Unisbah sempat berdiri di Ciburial atau ya. Tidak? Karena jadi, saya sempat jalan-jalan kayaknya betul. Dulu sempat. Jadi Pak Izzat Mutakin ya, Kiai Haji Izzat Engking Zainal Mutakin. Nah itu pada saat itu kan menjabat sebagai ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia, ketua MUI Makassar. Provinsi Jawa Barat. Ya. Dan orang begitu percaya kepada beliau. Dia juga orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah. Begitu percaya kepada beliau sehingga banyak menitipkan tanah-tanah wakaf kepada Pak Mutakin itu. Untuk Unisba, untuk Rumah Sakit Al Islam. Wah, di mana-mana itu tanah wakafnya itu. Nah, kemudian dengan Pak Kiai ya, beliau menganalisis bahwasannya Ciburial ini harus menjadi medan dakwah, harus diperkuat. Ini Bukit Uhud. Oh, gitu ya. Nah, ini Bukit Uhud ini harus dipertahankan. Bukit Uhud ini harus dipertahankan. Jangan sampai jatuh kepada pihak lain, golongan non-Islam. Ya.
harus dipertahankan karena masyarakat kan perlu disantuni, ditingkatkan pendidikannya, ditingkatkan sosial ekonominya. Nah, maka Pak Mutakin ya dengan bendera MUI itu, dengan wakafnya yang begitu banyak itu mendirikan Unisba di situ. Jadi tetap berlanjut itu Unisba. Tetap berlanjut. Oh, gitu. Nah, kemudian beliau sampaikan kepada masyarakat bahwasanya kita juga akan bangun pesantren di sini. Jadi ada kerjasama. Ada Unisba kerjasama. dengan- Nah, direncanakan nanti mahasiswa Unisba itu kuliahnya di Unisba, Universitas Islam Bandung. SMA-nya di Babu Salam. Nah, mukimnya di Babu Salam, Pesantren mahasiswa ya ceritanya. Mahat Ali. Ahad Ali. Nah, hanya rencana itu batal dilaksanakan karena kemudian Pak Mutakin itu meninggal kecelakaan lalu Ya, lintas. saya sempat dengarkan begitu. Betul. Nah, pelanjutnya Pak Mutakin itu tidak meneruskan rencana itu. Tapi Unisbanya tetap jalan. Unisbanya itu kan kampus 2. Oh, Ya. kampus 2 Kampus ini 2 Unisba. itu. Yang di Ada kampus Ciburial. 1 di kota. Nah, yang dikembangkan itu kampus 1. Kampus 2 diterlantarkan waktu itu. Sampai sekarang bagaimana? Oh, sekarang dibangun lagi. Oh, gitu ya. Sekarang dibangun lagi, sudah bagus. Gitu. Nah, jadi ya itulah Babu Salam. Babu Salam tetap berdiri, ya, tetap jalan terus, berkembang. Nah, Sama dengan sekarang, Ustaz. Saya termasuk orang yang diamanahkan dulu menulis ya, Babu Salam Selayar dari masa ke masa sampai tahun berapa itu saya lupa. Saya sempat wawancarai Pak Mahmudin Kebo. ya, Kenal ya? betul. Sudah datang silaturahim? Belum Ya, hari ini belum. karena Ustaz. Jadi ketika datang Pak Kiai di Selayar, Ya, sempat juga terhambat ini pembangunan Babu Salam karena isu Syiah. ya, Akhirnya Pak Mahmudin Kebo mengecek langsung apa memang Pak Kiai ini Syiah atau bukan. Dia terbang ke Bandung. Bandung. Pas tiba di Bandung, Ustaz, beliau katakan itu mungkin adalah secara kebetulan atau sudah Allah yang mengatur. Nah, Tiba di Bandung dia lihat Pak Kiai sementara belikan tablik taklim ke taklim. pengurus ya. Muhammadiyah. Nah, Itulah yang membuat beliau terus berjuang sampai sekarang ini berdiri Alhamdulillah. pesantren Al-Quran Babu Salam. alhamdulillah. Ya. Nah, Pak Ustadz nikah dengan Ibu Ana tahun Saya berapa? tahun Setelah berdiri Babu Salam atau ikut Setelah. dalam perintisannya? saya menikah dengan putrinya Pak Kiai itu tahun 88. Berarti ikut. Berarti tidak ikut perintisan ya? Nah, begini masalahnya. Bukan masalah ya. Istri saya itu anak yang ketiga. Istri saya itu anak yang ketiga. Umi Ana. Dia, ya Umi Ana itu selepas dari Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta, dia tidak diperkenankan untuk melanjutkan kuliah. Oh, jadi Umi Ana ini tidak S1 dia enggak? Belum. Oh, Tidak boleh kuliah tetapi disuruh untuk membuka Madrasah Ibtidaiyah Babu Salam, MI Babu Salam. oh jadi Dipaksa. Jadi kepala sekolah, jadi guru, jadi tukang sapu, macam-macam. Nah, nikahlah dengan saya. Padahal kan dia anak yang ketiga, anak yang ke-1, yang kedua itu malah pada masih kuliah, sehingga tidak optimal membantu Kiai. tapi memang dia ada anak perempuan toh yang Anak ketiga. perempuan. Anak Nah. satu kedua laki-laki semua. Laki- Enggak ada satu ya? Ada Ibu Intan, Ibu itu Intan. masih kuliah di Jogja. Firman kakaknya itu juga kuliah. Nah, yang banyak membantu itu Ana. Akhirnya saya juga terseret untuk membantu. Masuk. Jadi Ya, tinggalkan Jogja. Tinggalkan Jogja. Itu skripsi 3 tahun itu. 88 sampai 91. Ketemunya juga di Jogja memang sama Umi Ana. Iya, ketemunya di Jogja. Sama kuliah atau? Saya kuliah, dia masih di Mu'alimat. Hmm, Masih di Mu'alimat. Jadi saya skripsi itu 3 tahun. Ya, mungkin diketawain kalau sekarang. oke. Ya karena saya sedang mengerjakan skripsi di Jogja,
ada surat dari Bandung. Tolong ke Bandung nih, guru-guru pada keluar ini, nggak ada yang ngajar. Ya, saya ke Bandung. Di Bandung 1 bulan, ada lagi surat dari Jogja. Ini gimana kuliahnya kok nggak diselesaikan? Ke Jogja lagi. 3 tahun saya. Pak Kiai ini Ustadz termasuk orang yang pembelajar ya. Wah iya. Saya di Babu Salam sini itu kalau tidak salah baru 12 macam kitab tafsir. Ya. Nah, beliau sempat berkata sama saya, Babu Salam Bandung itu 200 Ya. kitab ya, Ya. kitab tafsir. Bagaimana beliau mengatur waktu-waktunya itu tablik, kemudian menulis, apalagi beliau kan Betul. orang yang terkenal memiliki karya yang cukup banyak. Betul. Sudah sampai 100 atau 70. Saya pernah mendengar beliau bercita-cita 70 ya, tapi sudah Sampai terlampau. 100. 100. 100 kitab. 100 buku. Nah, bagaimana beliau ya mengatur waktunya tablik, menulis, kemudian juga membaca. Ya. Ah, Ya. Jadi ini penilaian saya ya. ya. Bahwasanya Pak Kiai itu kan mengajarkan yang namanya ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu kan mengenal Allah. Nah, dengan mengenal Allah, maka Pak Kiai itu kan untuk lompat kerja dari sini ke sini ke sini ke sini itu sangat lincah ya. Karena semuanya itu lillah kepada Allah. Bertemu dengan pejabat ya karena Allah, mengajar karena Allah, mencangkul di kebun karena Allah. Ya, beliau pekebun ya. Iya, menemui tamu karena Allah. Karena semuanya karena Allah. Sehingga di mana dibutuhkan, ya beliau terjun di situ. Misalkan kalau tiap hari Ahad pengajian, ya, taklim, jam 9 tamu sudah datang. Ya. Tamu sudah datang, sudah berkumpul, Pak Kiai baru naik dari kebun, bawa cangkul. Saya pernah ikut ke bawah itu. Ya tinggal cangkul disimpan, kaki tangan dicuci, ganti baju, terus ngajar. Terus yang namanya komputer itu kan tidak pernah mati, nyala terus. Nyala terus. Nanti tamunya pergi, Pak Kiai terus buka kitab, oh ya ini bagus, langsung mengetik. Oh gitu ya. Begitu. Jadi penggunaan Ini waktu oleh Pak tulisannya Kiai. Pak Kiai bukan muridnya yang mendengarkan kemudian menulis, atau beliau menulis langsung? Menulis langsung. Kecepatan menulis Pak Kiai, mengetik Pak Kiai, huruf Latin, huruf Arab itu nggak ada yang menyaingi. Oh lancar ya? Lancar beliau. Padahal saya termasuk orang yang menentang ketika beliau itu minta dibelikan komputer. Pak, ngapain? Harus susah-susah mengetik, menulis. Ternyata enggak. Suruh saja santri, ternyata enggak ada yang lebih hebat. Nah, dulu saya sangkanya Pak Kiai bukunya yang banyak ini Ustaz, bukan beliau yang nulis. Tetapi boleh ceritakan kemudian ditulis oleh santrinya, muridnya enggak. Ya? Dan di dalam komputer itu semua naskah ada. 10 naskah, 15 naskah, 20 naskah itu ada. Sehingga Pak Kiai ketika membuka kitab, oh ini cocoknya untuk dimasukkan ke buku ini. Nyalakan file yang ini, tambah. Oh jadi buat dulu judulnya masing-masing. Oh iya. Konsep bukan satu-satu ya? Bukan satu-satu. Bukan satu selesaikan. Enggak. Langsung 15 judul buku ada di laptop beliau. Nanti kalau kira-kira sudah cukup satu buku, nyuruh minta saya untuk dibukukan. Ya. Minta saya untuk dibukukan. Ini tolong dibukukan. Nah, udah dibukukan. Nanti bukunya dijual, ya. Terus nulis terus aja Pak Kiai. Oh ini ada revisi buku yang kemarin. Saya pernah datang ke Bandung itu. Saya agak cepat datangnya. Jam 9 barangkali ketemu Ibu Sukaisi. Almarhumah ya. Pak Kiai lagi keluar. Datang kayaknya sekitar pukul 1, pukul 2 malam. Dia yang bangunkan saya sholat subuh. Iya, saya pernah gitu Ustaz itu. Iya. Memang. Jadi produktif sekali. Produktif sekali ya. Nah, kemudian juga perlu kita garis bawahi bahwasanya ya beliau itu
jaringannya sangat luas. Beliau sebagai mubalek, sebagai guru agama, pedagang juga. Buku itu kan diperdagangkan itu. Ya, buku itu royaltinya sudah ratusan juta itu. Iya, beliau pernah sering ceritakan itu. Kemudian juga jadi politisi, anggota Dewan Pusat. Anggota Dewan Pusat, sukses beliau. Ya. Kemudian jadi pimpinan pesantren. Pesantrennya bukan satu. Pesantrennya bukannya satu. Ada berapa sekarang? Ada di Selayar, Wakatobi, Nias, ya itu. Ada juga di Bandung, katanya sudah 2 di mana di Sukabumi. Di Bandung, di Sukabumi, di Aceh ada. Ya. Begitu. Jadi banyak karya-karya beliau itu. Nah, itu. Selain beliau adalah seorang penulis dan juga mubalik, hampir dikata beliau itu punya keinginan semua macam pepohonan itu ada di Pabu Salam Bandung. Betul. Makanya setiap beliau datang ke mana? Ya. Ke Selayar minta bibit. Betul. Ya. Betul. Nah, memang begitu Ustaz, yang ya. di Bandung itu banyak. Betul. Nah. Jadi Pak Kiai itu kan mengatakan masyarakat setempat itu bodoh karena miskin, miskin karena bodoh, kan begitu. Bodoh karena miskin, miskin karena bodoh. Iya, bodoh karena nggak mampu bersekolah, nggak mampu bersekolah karena nggak ada biaya, miskin. Nah, miskin karena bodoh karena untuk menjadi kaya kan perlu berpikir kreatif. Ya. Tapi karena keilmuannya tidak mencukupi, akhirnya kan tidak berkembang. Nah, inilah yang ingin dicoba diputus oleh Pak Kiai. Nah, mengapa? Ya karena masyarakat hanya bertanam singkong, ubi kayu, tidak berkembang gitu ya. Iya, jadi ketika dijual uangnya sedikit. Nah, bagaimana cara memutus Pak Kiai? Beliau disitulah di Babu Salam itu mencoba menanam durian. Ada durian? Ada. Dengan harapan apa? Kalau cocok disebarkan ke masyarakat pohon durian. Ayo kita tanam durian. Oh, jadi ceritanya Pak Laboratorium Kiai ini menanam untuk memberikan contoh kepada masyarakat. Untuk memberikan contoh ke masyarakat. Ya. Kemudian menanam pohon pete. Ada juga di sana. Ada juga untuk ke masyarakat. Menanam pohon apa untuk ke masyarakat? Kalau cocok di Babu Salam berarti baru dimasyarakatkan. Bisa dimasyarakatkan. Nah, sehingga dengan cara seperti itu maka mereka meskipun petani itu penghasilannya meningkat. Ketika penghasilannya meningkat, mereka bisa menyekolahkan anak, ekonominya bagus, bisa menyekolahkan anak-anak. Dan ya tidak tertarik untuk meninggalkan Ciburial itu, tidak tertarik. Karena ini Bukit Uhud, kapan ditinggalkan? Kapan ditinggalkan, hijrah penghuninya. Betul. Habis Bandungnya nanti. Begitu. Nah, Kiai Kahar, pimpinan kampus 2 pesantren Kiai Haji Abdul Qadir Qasim. Dulu ketika hari santri sempat berkata ke Ustadz Dudi, nahnu min sulbin wahid. Jadi beliau katakan kepada Ustadz Dudi, kita ini berasal dari tulang sulbi yang satu. Ya. Maksudnya dari Kiai Mukhtar Adam. Nah, Kiai Kahar, dari kalaupun pernah berinteraksi, alhamdulillah pernah berinteraksi? Pernah membaca tentang beliau? Pernah. Apa kesan yang didapatkan saat pernah berinteraksi dengan beliau, atau apa yang kesan didapatkan ketika membaca terkait biografi beliau? Iya, pertama beliau itu memang betul-betul berilmu orangnya. Ya. Maka kalau beliau diisukan Syiah, sebenarnya sebelum antum jawab tadi itu Ustaz, saya juga pikiran seperti itu. Karena beliau banyak bersahabat dengan para penulis itu. Ya. Bertukar buku dengan mereka, akhirnya saling membaca karangan buku masing-masing gitu. Ya itu yang pertama Ustaz, beliau orang berilmu, wawasannya luas. Kemudian beliau juga punya mental pejuang. Beliau sendiri
sering bilang bahwa saya sudah menyaksikan bendera sampai Tiga bendera. tiga Bendera bendera. apa itu? Bendera Jepang. Bendera Belanda dulu, Belanda. merah putih biru bendera Jepang, Oh, kemudian bendera Indonesia. oh itu yang dimaksud ya. Iya. Berarti beliau sudah melewati sebelum Indonesia merdeka. Sebelum bisa merdeka. Ah, Gitu. Jadi beliau luar biasa memang. Kalau saya juga sering baca bukunya Ustaz. Di antaranya Kehancuran Bangsa-Bangsa. Banyak. Ada ya kejuaraan bangsa-bangsa? Ada bukunya beliau. Memang beliau luar biasa. Kemudian beliau itu adalah sosok pendidik memang Ustaz. Betul. Pendidik beliau. Ada kata-kata beliau Ustaz yang terkenal. Bukan yang tadi yang dibilang kalau sudah 2 tahun di satu tempat dan Itu tidak dapatkan. selain itu ada lagi Ustaz yang sering disampaikan sama beliau untuk para santrinya. Ada itu kertos, bukan kertos yang ada bahasa Jawa. itu. Kahartos Karaos. Ah, itu. Pertama ada yang berbahasa Arab yang terkenal itu, ada yang berbahasa Selayar. Ya, Yang berbahasa terus Selayar satu. itu jadilah kalian ulula'la. Ya, Ulula'la itu pemimpin. ya. Nah, jadilah kalian pemimpin. Ulula'la. Ulula'la. Jadi ulula'la itu pisang, pohon pisang Yang paling atas yang ya. paling atas itu. Kayaknya di Bandung juga sering beliau katakan Iya, dalam sering bahasa Selayar ya. betul. Tapi dalam bahasa Selayar Ustaz. Iya, tetap itu. Tapi itu. Dan Oh, anak-anak Bandung akhirnya tahu apa itu ulula. oh begitu. Jadi Iya. walaupun di Bandung beliau memakai Betul. Memakai aku istilah jari ulula itu. Heeh. apa aku atau jari kok ya? Jari kok. Nah, jari kok ulula'la. Nah, Pemimpin ya. pemimpin. Itu yang berbahasa Selayar. Ustaz. Ada lagi yang berbahasa Arab yang terkenal tuh. Nah, beliau mengatakan Safaru. As-safaru madrasatun kabiratun. Betul. Bahwa perjalanan adalah sekolah yang besar dan beliau tidak cuma berkata. Ya, Beliau kan sudah mengelilingi dunia. betul. Beliau tidak cuma menulis bahwa Mesir seperti ini tapi beliau datang ke sana. Betul. Piramida tidak cuma seperti ini tapi beliau datang ke Ya sana. bahkan di salah satu bukunya ada itu terkait dengan Palestina. Apa Ya. judulnya itu? Ya, Yerusalem 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 dari masa ke masa. masa. Nah, saya sempat membaca bahwa beliau ketika menulis itu buku, setelah menulis dia kembali lagi ke Palestina Betul. ya untuk menambah Ya, atau memperkuat ya. ya dari apa yang beliau Untuk melengkapi ya. tulis untuk melengkapi itu. Ya, Nah, itu kelebihan beliau tuh as-safaru Madrasatun kabiratun. madrasatun kabira. Jadi hampir semua negara-negara memang pernah dikunjungi oleh beliau ya. Baik. Apalagi kan sebagai DPR kan banyak kunjungan-kunjungan Oh ke luar iya negeri. iya luar negeri ya ketika Iya. di DPR. Iya, sebagai pimpinan pesantren mungkin terbatas negara-negara Timur Tengah, tapi Ketika sebagai DPR DPR itu sudah kan keliling. udah keliling. Tidak pernah ikut. Ah, saya tidak pernah ikut. Iya itu. Nah, itu memang. Itu Ustaz tadi. Jadi beliau adalah seorang pembelajar. Nah, terakhir Heeh. saya termasuk orang yang banyak berinteraksi dengan beliau. Bahkan saya kalau punya masalah fikih Mm-mm. di Selayar dan tidak punya jawaban, itu biasanya tanya ke beliau. Mm-mm. Ada beberapa pertanyaan, kalau beliau tidak jawab, enggak, saya rata-rata dijawab oleh beliau. Mm-mm. Ada permasalahan tidak ngangkat, tidak nyambung, biasanya saya tanya ke Ustadz Anwar Harum. Ya. Tapi yang paling sering Mm-mm. Pak Kiai. Ya. Pelajaran terakhir Ustadz yang saya dapatkan dari Pak Kiai ini, boleh dikatakan sanadnya barangkali saya dapatkan itu. Saya lupa apa yang saya tanyakan ketika itu, tapi beliau sempat ajarkan doa. Ya. Mungkin Pak Ustadz dah hafal barangkali, ya Roddat. Nggak apa. Oh dah hafal, ya Roddat Urdudni. Betul, Ini saya betul. berikan ke Ustadz Betul. ini, guru-guru. Guru-guru. Dan alhamdulillah banyak terbukti. Hmm. Kepada istri juga saya berikan. Yang penting kalau ada yang minta sama saya itu doa, saya kasih. Ya Roddat Urus. Urdudni. Ini ceritanya beliau mau ke Batam. Ya. Pakaiannya tertinggal di Di hotel atau di bandara itu, di hotel. Ustaz ya. Ya. Beliau ke Batam. Tapi ternyata setelah tiba di Batam lebih dulu datang. Betul. Betul itu ya? Ya. Boleh ceritakan langsung itu. Ya. Saya tanya apa yang dibaca Pak Kiai? Beliau mengatakan itu ya Roddat Urdudni. Betul. Banyak memang karomah-karomah beliau. Sering memang dapat ya. Sering ya.
Sering. Betul. Nah sekarang yang menjadi permasalahan Ustaz, apakah ada santri beliau yang apa istilahnya ini, kalau orang Selayar lamanaki, artinya mewarisi apa namanya ini, semangat beliau dan ilmu beliau di Babus Salam saat ini? Ya banyak. Banyak ya. Banyak ya. Nah, termasuk Jadi- Kiai Haji Fadlullah itu. Ya. Jadi kan beliau itu kan berprinsip Islam rahmatan lil alamin. Mm-mm. Apa maksudnya apa? Yaitu bahwasanya ketika kita berpikir sempit ya, ketika kita berpikir sempit, misalkan dalam ilmu apa falak, ketika kita hanya berbicara tentang bumi dan bulan, ya bumi itu diam, bulan itu mengelilingi Matahari. bumi, Iya. ya bumi. Jadi ada yang diam, ada yang bergerak. Tetapi ketika kita berpikir lebih luas lagi, ada matahari, ya bumi bergerak, matahari, bulan juga bergerak. Ketika kita berbicara luas lagi, bumi bergerak, bulan bergerak, matahari juga bergerak. Jadi semuanya itu bergerak. Nah, jadi kita sebagai hamba Allah itu harus memberikan manfaat kepada seluruh umat manusia. Ya. Jadi Pak Kiai itu bersahabat kepada semua orang, tidak pernah, ya, Tidak ada konflik. tidak ada konflik dengan Termasuk Pak kepada Kiai. orang yang menuduh beliau. Termasuk kepada orang-orang yang menuduh beliau menikmati. Oh, alhamdulillah saya menikmati. Nah, yang bermasalah itu kan santri-santri beliau yang akhirnya kerepotan kan mengatasi masalah ini. Pak Kiai sendiri tenang-tenang saja, nggak ada yang memanggil ceramah, nggak apa-apa, digunakan untuk menulis. Oh gitu ya. Begitu. Nah itu, ada orang datang 1 hari diterima, ada orang datang menginap 10 hari diterima. Ada, bahkan saya geleng-geleng kepala. Ada orang datang bawa besi yang diakukan sebagai Pak Kiai ini peninggalan kerajaan ini khasiatnya begini-gini kan. Oke. Ujungnya apa? Minta duit dia, dikasih 2 juta rupiah. Pak Kiai sama Pak Kiai. Padahal saya sebagai anaknya minta uang 100.000 aja mikir 10 kali. Oh begitu ya. Itu kayaknya sering terjadi seperti Sering itu. terjadi karena Pak Kiai itu husnudzon kepada semua orang, Nah, beliau memang dermawan. dermawan. Pernah juga kejadian Ustaz, datang ibu-ibu kehilangan anaknya katanya tuh. Terus jadi akhirnya minta duit terus Minta dikasih duit, gitu. Padahal kasihan. gitu katanya tidak. Itu cuma Iya. bikin Saya dulu senang ke Bandung. Saya dulu di PKU Ustaz, Ya, di Rumah Sakit Muhammadiyah. pendidikan kader ulama Oh, di pendidikan Jakarta. ulama, Di Yayan apa namanya itu? Ciputat. Syarif Hidayatullah. Nah, saya hampir dikata setiap pekan, Heeh. bukan juga setiap pekan, tapi sering kali saya bolak-balik Bandung ke Ya. Ciburial. Ya apa namanya Ciburial Jakarta itu. Saya senangnya apa Ustaz? Karena kalau saya pulang, transportasi saya terganti. Nah, betul. Karena beliau itu biasanya dari ceramah ya, Mm. biasanya dia dengan amplopnya diberi sama saya jadi. Saya senang ke mana? Ya, Saya senang ke Ciburial itu karena uang saya kembali. Saya dapat buku dari Pak Kiai. Kalau ke sana itu hampir, kalaupun tidak dapat buku, saya senang lah karena beliau enak ditemani bicara Ustaz ya. iya. Saya pernah bicara sampai dengan terakhir itu ketika mau naik umroh Ustaz, sampai jam 11 atau setengah 12 malam itu. Iya. Berdua beliau jelaskan, jadi beliau memang tidak bakhil ilmu ya. Betul. Satu ataupun 2 orang tetap Betul. uh-uh, Tetap diajar. tetap diajar ya Ustaz. Iya. Sering memang lihat begitu. Nah, saya belum lama ini mendapatkan cerita dari Pak Haji Dedi. Ada jamaah yang namanya Pak Haji Dedi. Beliau bercerita kepada saya, "Hai Tami, Pak Kiai itu pernah ngajak saya ke Cirebon. Pernah ngajak saya ke Cirebon. Nah, Pak Kiai datang menjemput saya pakai mobil dia. Saya katakan kepada beliau, Pak, pakai mobil saya saja. Saya ini kan orang kaya, kata Pak Haji Dedi. Mobil saya lebih bagus dari mobil Bapak. Tapi
Pak Kiai mengatakan jangan, kan yang mengajak itu kan saya. Oh itu kata Pak Kiai. Yang mengajak itu kan saya. Jadi saya harus bertanggung jawab. Jadilah selama perjalanan Bandung Cirebon pulang pergi itu pakai mobil Pak Kiai, di jalan juga makan ditanggung oleh Pak Kiai. Kiai Padahal yang bawa. iya, karena Pak Kiai yang bawa, Pak Haji jadi orang kaya padahal. Nah itu. Jadi Pak Kiai itu tidak pernah merepotkan orang lain, orang yang bertanggung jawab. Ya nggak mau Pak Kiai itu menyusahkan orang lain, nggak mau. Pak Kiai ya. Dan kemudian ya terhadap santri-santri yang kemudian bikin pesantren, alhamdulillah. Santri yang sukses, alhamdulillah. Nah, yang namanya ini yang saya pahami. Jiwa rahmatan lil alamin itu seperti itu. Bahwasanya ada orang bikin hotel, ya mereka bikin hotel dengan jiwa yang diajarkan oleh Babu Salam. Ada orang bekerja di kantor sukses, nah dia bekerja dengan ilmu yang dia dapatkan dari Babu Salam. Dia berada di sini membangun perusahaan sukses, dia sukses karena mengamalkan ilmu yang diterima dari Babu Salam. Jadi Babu Salam ini menjadi rahmatan lil alamin dalam segala bentuk yang paling sederhana, yang paling absurd. Jadi ya semuanya ini Babu Salam. Termasuk Ustaz, saya ditanya penamaan pesantren Kiai Haji Abdul Qadir Qasim. Ya. Saya katakan bahwa guru yang paling berkesan pada Pak Kiai itu adalah Kiai Haji Abdul Qadir Qasim. Bahkan setiap kali beliau ceramah menyebutkan namanya Kiai Haji Abdul Qadir Qasim, meneteskan ya. Betul. Sering juga lihat begitu, biar di Bandung barangkali begitu ya. Lah kan sebelum mendirikan Selayar ini, cabang Selayar ini kan ada 20 sarjana IAIN tahun 92 dibawa ke Bandung untuk belajar selama 2 tahun sekaligus bersama Kiai Abdul Qadir Qasim. Dibawa ke Bandung Pak Abdul Qadir Qasim itu. Jadi Selayar ini disiapkan dengan luar biasa. Tidak main-main, Selayar ini disiapkan. Sarjananya dibawa, kiainya juga dibawa ke Bandung untuk disiapkan. Nah, ketika sudah siap, kembalikan lagi ke Selayar, barulah mendirikan cabang Selayar. Tidak otomatis ya. Tidak otomatis. Dan memang Pak Muhyiddin Kebo sempat cerita ke saya, orang tua kita itu, bahwa beliau datang ke Pak Kiai dan protes. Pak Kiai diutus oleh Selayar. Ya. Kenapa Bandung diperbaiki, Selayar tidak? Iya, memang betul. Betul itu. Itulah barangkali asbabul wurudnya ya. Iya, itu juga drama itu. Kenapa? Bahkan bukan hanya Pak Muhyiddin Kebo, tapi tokoh-tokoh Selayar yang ada di Selayar sendiri, yang ada di Makassar, yang ada di Jakarta itu berkumpul mendesak gitu. Pak Muhtar Adam itu, Pak Kiai sudah sukses di Bandung. Kenapa Selayar ditinggalkan, tidak diperhatikan? Terakhir Ustaz, sebagai anak mantu ya, dari Pak Kiai, selama berinteraksi dengan beliau, kira-kira apa closing statement, sesuatu yang sangat berkesan pada Ustaz dari profil Kiai Haji Muhtar Adam? Saya bersyukur ya. Saya sejak kelas 3 SMP itu sudah menjadi aktivis di pemuda di Jogja, di Pemuda Muhammadiyah. Saya kelas 3 SMP sudah masuk struktur pimpinan Pemuda Muhammadiyah ranting. Kemudian naik ke cabang sampai ke tingkat daerah kabupaten ya. Itu betapa susah payahnya. Betapa susah payahnya karena sekedar untuk mengadakan rapat saja saya harus ketuk pintu karena rapat di Jogja itu. Kenapa? Karena rapat itu kan identik dengan konsumsi. Tidak banyak orang yang siap untuk ketempatan rapat dan kemudian memberikan
konsumsinya. Kemudian saya oleh Pak Kiai Mukhtar Adam diangkat sebagai menantu, di Babu Salam bebas mengerjakan apa saja, Pak Kiai yang mencarikan dananya. Nah ini kan suatu anugerah buat seorang saya. Cari konsumsi aja Di Jogja itu di Jogja sulit. Iya, Ini malah diberikan anaknya. Malah diberikan anaknya, suruh ngurus pesantren, mau bikin kegiatan apa saja di pesantren itu dipersilahkan, disiapkan dananya. Terus Nah itu kan sebuah lompatan yang luar biasa. tinggi gitu ya. Mau belajar ilmu apa saja dari beliau dipersilahkan. Nah makanya mohon maaf saya kepada sahabat-sahabat sekalian ya, sebagai khidmat saya kepada beliau, saya katakan bahwasanya bapakmu ini susah payah kepada anak saya. Bapakmu ini susah payah ngurus Babu Salam ini untuk kesuksesan kalian. Sebagai wasilah, ya. Biarlah bapakmu disuruh apa saja, digaji berapa saja, dihonor berapa saja, mau sama Pak Kiai disuruh apa saja, diperlakukan apa saja, saya terima. Saya terima. Sebagai wasilah amal jariah saya untuk kesuksesan 6 anak saya. 6 itu begini ya. Wasilah anak kesuksesan, dan alhamdulillah ya. Alhamdulillah sampai saat ini Allah mengabulkan doa saya. Mengabulkan doa saya. Bisa keliling-keliling. Dan meskipun saya disuruh ini, mohon maaf ketahuilah 100 buku Pak Kiai itu lahir lewat tangan saya semuanya. Ketik itu sebagiannya. Saya edit, saya bukukan, saya koreksi kata-katanya. Oh gitu ya. Iya. Jadi di laptop saya itu ada 100 judul buku Pak Kiai. Dan sekarang ini buku-buku Pak Kiai itu masih saya baca-baca ya. Saya ceramahkan ya. Saya bikin podcast, saya edit ulang, diterbitkan lagi. Karena permintaan dari jamaah terus. Ya. Ketika saya upload di Facebook satu paragraf, jamaah pada, oh iya Pak Tami saya tolong dikirim kopinya. Jadi buku Pak Kiai itu sampai sekarang tetap saya hidupkan. Tapi filenya kalau ada yang minta diberi nggak? Saya berikan. Oh ya. Saya berikan. Saya minta filenya. Ya. Nah ini mau ilmu juga ya. Yaitu saya pernah membaca sebuah kisah ya, seorang direktur mengatakan ya, seorang direktur kepada bawahannya mengatakan, selagi saya masih hidup, bekerjalah kalian seolah-olah saya sudah meninggal. Selama saya masih hidup. Selagi saya masih hidup, bekerjalah kalian seolah-olah saya sudah meninggal. Sebaliknya ketika saya nanti meninggal, bekerjalah seolah-olah saya masih hidup di tengah-tengah kalian. Oh gimana? Selama saya masih hidup, bekerjalah kalian seolah-olah saya sudah meninggal. Dan kalau saya meninggal, bekerjalah kalian seolah-olah saya masih ada di tengah-tengah kalian. Betul itu. Jadi saya ini menghidupkan lagi Kiai, bukan menghidupkan fisiknya, tetapi menghidupkan pemikirannya. Barangkali yang selalu live itu adalah pemikiran Pak Kiai ya? Betul. Itu. Masih ada tidak Ustaz bukunya Pak Kiai yang belum terbit sampai sekarang? Masih banyak. Masih banyak ya. Ya, ada 15 judul lah, sekitar 15 judul, karena ya baru mungkin ada yang baru kata pengantar saja, ada yang baru bab 1 saja. Oh gitu ya. Iya, karena Pak Kiai kan random begitu. Oh, baca kitab ini, oh ini cocok dimasukkan ke buku ini, gitu kan. Nah, ketika meninggal ada 15 judul itu yang belum selesai. Sudah pernah lihat bukunya Pak Kiai Qadir Qasim yang beliau tidak selesaikan kemudian wafat? Belum. Saya berikan nanti filenya. Terima kasih. Dilengkapi Ustaz. Kemudian terbitkan. Insya Allah. Alhamdulillah. Ini kayaknya dapat jodoh ini. Karena itu janji saya ke Pak Kiai Qadir Qasim dulu bahwa. Apa judulnya itu? Sebetulnya itu Umarain. Ustaz. Oh ya, ya pernah dengar kisahnya. Umar bin Abdul Aziz hilang. Ya. Karena beliau masih ketik pakai tulisan tangan.
ketika diedit hilang. Yang tertinggal sama saya itu yang saya sempat tulis masukkan di laptop adalah Umar bin Khattab. Nah, nanti dilengkapi Ustaz ya. Iya, iya. Ini mungkin Ustaz, terakhir sekali Ustaz. Ini kan Babu Salam sudah banyak yang alumninya Ustaz, sudah Betul. kemana-mana, udah ada yang jadi polisi, ada tentara, bahkan mungkin ada jadi pejabat ya Ustaz. Iya. Nasihat antum mungkin Ustaz untuk kami para alumni Babu Para Salam, cucunya. para anak-anak beliau nih. Ya, saya melihat bahwasanya beliau itu sangat memperhatikan masalah kemaslahatan. Rahmatan lil alamin itu. Ya, rahmatan lil alamin itu. Bahwasanya prinsip itu kita punya. Bahwasanya keyakinan kita itu ada, ya. Tetapi ketika itu tidak membawa kemaslahatan, maka yang dicari adalah yang maslahat. Ya. Misalkan saya ambil contoh, ya, ketika isu Syiah ini, ya, dirasa berat bagi ustadz, ya, berat karena dana nggak masuk, jamaah nggak mau mengaji, kemudian juga murid-murid berkurang, Enjoy. ya, ada yang minta, Pak Kiai tolonglah diproses hukum. Ya, diproses hukum. Maka beliau kemudian melaporkan kepada aparat hukum dan kemudian kami dapat meredam kepada masyarakat bahwasanya jangan sebarkan lagi isu Syiah ini karena ini tidak karena ini nanti akan berhadapan dengan masalah hukum lah kalau Anda lakukan itu. Akan berhadapan dengan masalah hukum. Nah, ini kan kemaslahatan. Ya, bukan soal itunya, tapi bahwasanya jangan sampai kontraproduktif. Ya. Pak Kiai punya prinsip, ya. Tetapi ketika beliau harus kemaslahatan. Ya. Kemudian beliau juga bekerja sama dengan, misalkan kita punya bimbingan haji, ya. Kita punya bimbingan haji, tetapi ketika ada travel lain yang mengajak Pak Kiai untuk berangkat haji, berangkat umrah, beliau terima saja. Memang ini Pak Kiai kok malah membesarkan travel yang bukan begitu. Bahwasanya maslahat. Ketika Pak Kiai ada di sana, bertemulah dengan jamaah-jamaah di sana. Akhirnya bisa digalang dana untuk Babu Salam. Itu. Jadi pemikiran beliau itu sangat luas yang terkadang tidak difahami oleh santri-santri yang ada di sekelilingnya. Makanya kalau ada yang jadi polisi, alhamdulillah. Ada yang jadi pedagang, alhamdulillah. Ada yang punya rumah makan, alhamdulillah. Nah, ini kan saya sendiri terkadang sulit untuk mengikuti langkah-langkah beliau yang seperti itu. Pak Kiai itu sukses bikin pesantren, ya alhamdulillah. Gak ada yang namanya sikap negatif itu, gak ada. Selalu berprasangka baik. Iya, positif thinking. Nah, itulah rahmatan lil alamin. Itulah barangkali prinsip Pak Kiai. Saya teringat dengan kisahnya Nabi Isa dalam Quran. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Jadi Pak Kiai itu contoh, kira-kira itu ayat bahwa dia harus menjadi berkah. Iya. Dimanapun beliau berada. Saya kira ini, terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah bisa sempat hadir dari Bandung. Mudah-mudahan ini keberkahan bagi kami. Demikian bincang-bincang kita dengan Ustadz Haitami, anak sekaligus anak mantu beliau, sekaligus pimpinan, sekaligus pengurus di Babu Salam Bandung. Terima kasih, termasuk kepada Kiai, ya, pimpinan kampus pesantren Kiai Haji Abdul Qadir Qasim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.